Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Gembala pada hari ini. Tema yang akan diangkat adalah My Destiny atau takdir atau nasib. Nah, apa yang saudara bayangkan ketika kita mendengarkan kata destiny? Sebuah tuntutankah, menyerah pasrah sempurna, atau sebuah sukacita? Kalau kita mendengar kata ini, yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah atau suatu keadaan di mana manusia hanya menyerah pasrah, menerima dari atas tanpa daya dan tanpa usaha. Nah, inilah mengapa kemudian dikatakan sebagai takdir atau nasib. Apakah kita harus terima begitu saja? Benarkah demikian? Banyak orang menerima keadaan ini sebagai sesuatu yang sudah digariskan. Dari sononya udah mesti begitu. Pandemi COVID-19, kecelakaan pesawat, gempa di Majene Mamuju, banjir di Sumedang, di Kalimantan Selatan, juga di Jakarta, meletusnya Gunung Merapi, semuanya sudah diatur, semuanya sudah digariskan, semuanya sudah disiapkan dan disediakan oleh Tuhan. Manusia tinggal menerima dan hanya dapat melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menerima nasib ini. Itu sebabnya apapun yang terjadi, ya sudah, terima aja, terima bersih. Nah, saudara, apakah benar demikian kepercayaan kita? Apa kata Alkitab kita tentang ini semua? Tentang nasib, tentang takdir. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan yang berikutnya, Kejadian 3, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya sangat sempurna, yaitu segambar dengan rupa Allah. Manusia diberi wewenang untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Begitu sempurnanya manusia ciptaan Tuhan, sehingga manusia dipercayakan tanggung jawab untuk memelihara bumi. Tanggung jawab yang besar inilah yang kemudian menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Ketika Tuhan melihat bahwa manusia Adam hanya sendiri dan merasakan ada yang kurang, maka dihadirkannya Hawa sebagai teman yang sepadan dengan Adam. Dan manusia yang diciptakan itu sempurna karena Tuhan juga memberikan free of will atau kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang menjadikan manusia itu tidak sebagai robot, tetapi memiliki kehendak, punya keinginan, punya pilihan, punya cara tersendiri untuk membangun bumi yang dipercayakan kepadanya. Itulah hakikat manusia, makhluk yang segambar dengan Allah, makhluk yang mulia. Tetapi ini juga mempunyai kehendak bebas dalam menentukan hidup. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan satu takdir, itu bukan satu destiny, itu adalah sebuah kehendak bebas yang salah digunakan. Manusia memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat dan meninggalkan Allah. Ini sebuah pilihan
bukan takdir, bukan nasib. Bukankah manusia sudah diingatkan boleh memakan segala sesuatu yang ada, tetapi untuk yang itu jangan. Namun manusia memakannya, dan terjadilah kisah yang mengharu biru. Manusia diusir dari Taman Eden sebelum saling menyalahkan, dan akhirnya menjalani hidup yang keras di luar Taman Eden. Apakah ini nasib? Bukan. Ini adalah pilihan. Pilihan manusia yang membelakangi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di dalam Matius pasal 24 ada dikatakan tentang kedatangan Tuhan, bukan sebagai nasib, tetapi sebagai sebuah keadaan di mana Yesus hadir sebagai seorang juru selamat. Kapan waktunya? No one knows, katanya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi. Ia hanya memberikan tanda-tanda. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ada peperangan yang sangat dahsyat, bangsa melawan bangsa, dan seterusnya. Nah, kalau begitu bagaimana kita bersikap? Ya sudah, terima nasib saja. Tidak begitu. Yesus mengatakan ketika waktunya tiba, kita harus bersikap waspada. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi hidup ini? Hidup kita yang masih panjang. Kita yang sehakikat dengan Allah, yang segambar dengan Allah dalam menanggapi takdir atau destiny ini. Yang pertama, kita punya tujuan hidup. Untuk apa kita hidup dan untuk apa kita menjalani hidup ini? Hidup adalah sebuah pilihan. Kita mau bangun pagi, mau bangun siang, mau bangun setengah siang, mau bangun sore atau mau bangun malam. Itu adalah pilihan. Kita mau kerja atau tidak, itu juga pilihan. Nah, lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan. Sebab pilihan itu sulit. Karena tidak hanya hitam atau putih. Terkadang kita harus memilih dalam keadaan abu-abu. Terbaik di antara yang terburuk. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai manusia yang diciptakan dengan rupa Allah, kita diminta untuk bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Bijaksana loh, bukan bijak sini. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi wabah ini. Kita diminta untuk menjalani 5M. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan oleh karena itu, baik kita melihat hidup ini sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, maka satu-satunya jalan kita harus menganggap, oh, orang lain itu OTG. Jadi kita harus bersikap bijaksana. Yang ketiga, jadilah manusia yang selalu berpusat pada Allah. Kegagalan manusia pertama dalam berpusat pada Allah ketika mereka ingin menjadi sama dengan Allah dan tergiur oleh rayuan Tuhan. Ingatlah, di sekitar kita banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang akan menjauhkan kita dari kasih Allah. Amin.